Saya sampaikan waktu itu, saya bilang ya kalau saya boleh berharap atau meminta begitu, lah enggak begitulah. Saya lebih ingin menebarkan dengan kebaikan dengan teman-teman pelajar saya begitu. Ya udah, nanti kita pertimbangkan. Tapi ketika besok-besoknya turun tuh SK. Makanya waktu pelantikan ketua PKS pertama itu, saya nangis begitu. Memang saya ngobrol sama teman-teman ya. Karena itu saya di perkumpulan orang Banten juga, saya ajak ngobrol juga teman-teman. Kira-kira bagaimana kita membangun Pandeglang ini. Makanya kita bikin tagline-nya adalah Pandeglang Luhih HD. Ya. Ini saya konfirmasi ke Ibu Bupati. Saya bilang, Bu, angka kasar partisipasi Pandeglang pendidikan tinggi itu berapa? Memang Bu sampai sendiri itu di bawah 4%. Angka partisipasi pendidikan tinggi, artinya orang yang sarjana di Pandeglang itu masih kecil sedikit. Makanya memang kita dorong betul supaya anak-anak desa ini kita mau kuliah, mau belajar gitu, karena itu berkaitan dengan mindset. Kalau mindset ini tidak kita bangun dari sejak awal, ya pasti mereka begitu saja. Kemudian politisi apa birokrat? Birokrat yang politis ya? Satu dong. Apa nih, berat gimana? Politisi apa birokrat? Iya, biar ada keseimbangan. Ya, kalau saya politisi maka perlu ada birokrat. Birokrat berarti. Terakhir, Povitron apa Bu Dewi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak pemirsa Pandeglang News. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Salim dalam acara Politik Talk Show. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kandidat bakal calon Bupati Kabupaten Pandeglang 2024. Nah, beliau ini merupakan sosok yang masih muda begitu. Kemudian juga sudah malang melinting di dunia politik. Kalau dulu sih saya mengenalnya beliau sebagai motivator. Ya, dan alhamdulillah saat ini terjun ke dunia politik, menjadi anggota legislatif sudah 2 periode, Pak. Masuk 2 periode. Masuk 2 periode. Ya, bersama saya nanti kita akan ngobrol selama 30 menit ke depan untuk membahas seputar perjalanan karir, politik, serta ide dan gagasan yang akan disajikan kepada masyarakat di Kabupaten Pandeglang, di mana beliau akan mencalonkan sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pandeglang. Saat ini bersama saya Tubagus Asep Rapiuddin Arif yang merupakan putra daerah asli Pandeglang yang akan mencalonkan Bupati Kabupaten Pandeglang periode 2024-2029. Selamat siang Pak Asep. Selamat siang. Terima kasih Kang Agus. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih Pak Asep sudah mau menjadi narasumber di Pandeglang News dalam segmen Politik Talk Show. Ya, kali ini Pandeglang News, insya Allah semua kandidat kita akan bersilaturahmi begitu. Kami ingin sajikan bagaimana gagasannya, sedikit visi misinya, gambarannya. Jikalau andaikan seumpama mereka begitu menjadi bupati di Pandeglang, kira-kira kemudian apa yang bisa disajikan kepada masyarakat nih, bahwa saya sebagai kandidat akan membawa program ini, kira-kira begitu Pak Asep. Ya, sebelum jauh ke sana ke politik, kita juga ingin sedikit mengenal tentang sosok Pak Asep ini begitu. Karena yang mungkin sebagian pemilih pemuda atau yang lain sudah mengenal sosok Pak Asep, tapi sebagian mungkin masih ada yang perlu mengenal begitu. Apakah betul Tubagus Asep Rapiuddin Arif ini merupakan warga asli orang Pandeglang? Itu banyak sekali ya di media kita yang sering ditanyakan. Apakah betul beliau itu asli orang Pandeglang? Gitu. Tapi karena memang kedaerahan kita masih kenal. Iya. Kemudian yang saya tahu dulu Pak Asep ini kan juga seorang motivator yang pernah, kalau tidak salah, di organisasi LP3M gitu ya Pak. Betul. Ya, kemudian kenapa bisa masuk ke politik? Apakah memang sudah cita-cita dan lain-lain? Iya. Ya, saya kasih waktunya mangga Pak Asep untuk sedikit menceritakan terkait profil dan sejarah karir politiknya, mangga. Baik, terima kasih Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua, termasuk Pandeglang News yang saya banggakan. Selamat datang di kediaman saya nih di kantor PHS. Ya, kediaman kita bersama lah kira-kira begitu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa dikunjungi sama Kang Agus nih. Saya kenal Kang Agus juga sudah lama ini. Lulus sekolah SMK 2 ya. Ya betul. Saya punya kenangan usul SMK 2. Ya. Karena SMK 2 ini salah satu sekolah dulu yang pernah saya datangi atau yang kita datangi itu langsung deal kepala sekolahnya untuk membuat program, namanya waktu itu adalah Cita Rasa Kebaikan Pelajar. Namanya CAKP. Nah, CAKP itu singkatannya Cita Rasa Kebaikan Pelajar. Ya. Waktu itu Pak Haji Ade
Kang katanya gimana kalau kita bikin kegiatan anak-anak siswa ini dari kelas 10A kata gitu sampai kelas 12 paling ujung gitu, itu tiap kan itu ada pembinaan. Dan itu satu-satunya sekolah yang waktu itu kita buat kerjasama begitu MOU dengan kegiatan program Cita Rasa Pendidikan Belajar. Dulu itu di organisasi apa, Pak? Waktu itu memang di APTK, Lembaga Pengembangan Pelajaran Pemuda Muslim Indonesia. Semua sekolah kita datangin, tapi yang waktu itu yang deal untuk membina sampai dari kelas 10 sampai kelas 12 SMK 2 Pandeglang. Nah, jadi perjalanan saya dari Canasari, ya dari Ciinjuk, Batur Jaya, rumah ya, dan di situ tinggal di situ, sekolah di situ, ya. Dan berkeluarga di situ sekarang. Jadi keluar itu hanya kuliah aja waktu itu ke Serang ya. Kuliah. Tapi kalau tempat tinggal karena kan dulu di situ ada pesantren ya punya kakek. Jadi ya sekolah di kakek, kemudian juga ya mengajar di tempat kakek begitu. Nah kemudian dia keluar baru ke Serang kuliah. Tapi balik lagi ke Pandeglang, Canasari. Sempat mengajar gitu. Ya sempat mengajar. Waktu itu di teman-teman waktu dulu di LPDM itu posisi masih mengajar. Makanya aktif keliling-keliling sekolah begitu dalam rangka ya karena kita senang ya membina anak-anak muda, apalagi anak-anak SMA begitu, anak SMA SMK. Nah makanya kita bikin program namanya Cita Rasa Kebaikan Pelajar atau disingkat dengan CAKEP. Gitu. Tujuannya sederhana supaya anak pelajar ini ya sekecil apapun itu mereka bisa menebar kebaikan. Dan kita apresiasi itu. Makanya kita bikin kegiatan. Contoh pada kegiatan Hari Ibu, nah apa yang mereka lakukan kira-kira untuk ibunya, gitu ya. Atau Hari Pendidikan begitu, apa yang kira-kira mereka lakukan untuk gurunya begitu. Nah itu kita apresiasi, kira-kira mana yang paling inspiratif, nah kita berikan reward bagi mereka. Gitu. Itu makanya waktu itu ada tindak lanjutnya setelah kita ada Cita Rasa Kebaikan Belajar, CAKEP. Lanjutnya adalah kita bikin komunitas sama komunitas gemar berbagi. Itu pun SMK 2 yang waktu itu merespon sangat positif. Jadi kita kumpul itu anak pelajar masing-masing yang mau kita aktif begitu, mereka keliling tuh ke setiap kelas. Ya tujuannya siapa aja siswa yang mau berdonasi. Buat apa? Nanti dananya diberikan kepada siapa siswa yang paling membutuhkan. Contoh mereka mau beli buku atau mau beli pulpen begitu ya. Itu bisa diambilnya dari komunitas gemar berbagi itu. Kita siapin waktu itu kantong gitu ya dari kain. Kita bagikan dan mereka keliling. Makanya kalau mungkin adik-adik kelas keangkatannya Kaus itu insya pada kenal gitu ya. Karena waktu itu saya ngisinya dari kelas 10 sampai kelas 12 aja gitu. Jadi hampir tiap itu 3 bulan kalau nggak salah itu, hampir tiap pekan hari Sabtu, saya ingat betul tuh hari Sabtu dari pagi sampai zuhur kegiatannya. Saat itu belum masuk ke dunia politik? Masih dunia link pelajar aja. Di dunia pendidikan ya? Iya, pendidikan. Karena memang ya kita kan namanya juga dalam perjalanan hidup gitu ya. Allah semua sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Dan itu pun memang keputusan masuk ke dunia politik juga itu menurut saya itu sangat luar biasa kejadiannya kayak begitu. Waktu kita sedang membina pelajar, ya akhirnya waktu itu saya sedang asik-asik kira-kira begitu ya, membina para pelajar di Pandeglang ini. Kita kan ada acara waktu itu camping ya. Apa sebutannya itu Pak? Saya ingat sebutannya. Mamit ya? Bukan Mamit. Kita pernah di Jambore Pelajar. Jambore Pelajar ya. Pernah di Carita, pernah di Gundung gitu ya, Jambore Pelajar. Saya kalau tidak salah Jambore Pelajar pertama itu ikut ya. Itu ya seksi itu. Nah, kemudian karena saya lulus kuliah itu juga sudah mulai aktif di PKS gitu ya. Akhirnya ya dipanggil lah sama pengurus itu untuk menjadi waktu itu menjadi ketua DPD 2015-an lah. 2015-an saya dipanggil ke DPW ya, berdasarkan hasil pemilihan. Jadi kan di kita itu ada namanya PEMIRA. Jadi penyelenggaraan pemilihan raya. Jadi para kader waktu itu untuk memilih siapa kira-kira kandidat yang paling kuat untuk dinyatakan sebagai ketua PKS. Nah, nama saya muncul begitu. Hanya karena muncul ya dipanggil. Saya sampaikan waktu itu. Saya bilang ya kalau saya boleh berharap atau meminta begitu, enggak begitu lah. Saya lebih ingin menebarkan dengan kebaikan dengan teman-teman pelajar saya begitu. Ya udah nanti kita pertimbangkan. Tapi ketika kita besok-besoknya turun untuk SK. Makanya waktu pelantikan ketua PKS pertama itu saya nangis begitu betul saya di gedung di Karang Tanjung itu, gedung diklat gitu ya. Di situ pelantikan waktu pertama 2015 itu saya nangis karena bagi saya itu berat betul begitu. Berat menjadi ketua partai yang kita memikul partai politik begitu yang bagaimana supaya
dikenal sama masyarakat Pandeglang, saya bertanyakan apakah saya mampu enggak begitu untuk mengemban amanah sebagai ketua partai. Tangis saya. Gitu ya, ya karena ini sudah amanah ya kita jalankan aja apa yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah ini sudah masuk ke 2 periode ya, di ketua partai yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Awalnya punya cita-cita jadi peneliti politik. Apa sih cita-citanya kalau boleh tahu Pak Syaf? Ya, enggak, kita kan punya ini, bagaimana kita bisa menebar kebaikan dan kemanfaatan sebesar-besarnya. Apapun posisi kita, ya setidaknya ada nilai manfaat yang sudah diberikan pada masyarakat. Walaupun sejak kecil nggak pernah berpikiran jadi ketua partai ataupun jadi anggota dewan, nggak pernah kepikiran. Karena waktu kecil kan saya dibesarkan di dunia pesantren begitu ya. Di lingkungan pesantren, waktu kakek saya adalah di pesantren begitu. Ya di pesantren saja, maka saya ngajar di pesantren begitu. Saya tahu kan, saya kepikirannya berarti saya mungkin akan berpindah di pesantren. Tapi ternyata perjalanan hidup berubah tuh, mengalir kan begitu ya. Akhirnya diarahkan itu masuk ke dunia politik begitu. Dan ya keluarga juga bersupport begitu. Artinya memberikan kesempatan besar lah begitu ya, silakan berkarya dimanapun, itu yang penting tadi memberikan makna atau manfaat untuk masyarakat banyak. Kalau keluarga ada yang berkiprah di dunia politik? Keluarga mayoritas saya ini pendidikan, saja gitu ya, Akademisi gitu. akademisi. Sebenarnya cuma tahu Pak nih. Yang ke politik. Iya, mungkin di situ jalan. Ya. Kemudian kemarin juga alhamdulillah terpilih kembali Pak ya? Alhamdulillah. Jadi kemarin saya di dapil 1. Ya. Dapil 1 dan suara saya waktu itu 9.173. Ya, dulu 2019 suara saya 4.711. Nah, kemarin ada kenaikan kelipatan 9.173. Gitu. Gimana selama 2 periode Pak? Ini mah yang kemarin kira-kira ya masyarakat pengen tahu apa nih yang sudah Bapak dorong gitu kan? Memang saya gini Kak Agus, waktu 2019 ketika setelah dilantik itu ada perenungan. Perenungan saya adalah saya jadi anggota dewan, kira-kira apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu menjadi perhatian betul begitu ya. Saya alhamdulillah beberapa hari itu kira-kira apa, tapi alhamdulillah karena kita niatan kita kan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya. Akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang bisa menghantarkan itu. Ada komunitas namanya Cendekiawan Kampung begitu kan. Bagaimana kita membina anak-anak muda gitu ya, biar mereka mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Nah dari situlahnya ada inspirasi baru. Nah, kita bikin namanya beasiswa Sabar. Sahabat Baik Asep Raffi. Ya, ini Sabar singkatannya. Ya, kenapa ini muncul beasiswa Sabar ini? Ini juga nggak ujug-ujug langsung menjadikan ini beasiswa Sabar nggak. Karena waktu itu kejadiannya ini beberapa kali saya ceritakan memang di setiap ada kegiatan. Waktu itu ada kejadian angin puting beliung gitu ya di Pandeglang ini, di Kadubanen ini tepatnya. Di belakang pom bensin itu ada rumah yang roboh begitu. Akhirnya ada tim saya menghubungi, Pak Cina kalau bisa tengok ke Kadubanen ini ada rumah yang roboh. Saya datang ke sana. Tujuannya memang untuk ya minimal membantu keluarganya ya yang terkena musibah. Emang itu atapnya itu emang ini berterbangan, bahkan dia tutup sama karpet dan sama yang warna biru itu, karpet yang warna biru begitu. Tapi ketika saya tanya orang tuanya, Bu gimana kira-kira rumahnya? Ya Pak begini katanya, kami dia sama anaknya tuh, kalau itu semuanya nggak ada waktu itu, nama anaknya sama anak laki-laki begitu. Ya, alhamdulillah katanya kejadiannya kemarin begitu dan rumah kami ini pada hancur gentengnya. Tapi si ibu ini nggak ngomongin baik rumahnya. Tapi si ibu ini ngomong, Pak, saya punya anak laki-laki baru lulus sekolah. Waktu itu dia sekolah di SMA 2. Ingin betul Pak anak saya itu kuliah, dia bilang, kata ibunya ini. Apalagi cita-cita dia ingin kuliah di negeri. Saya bilang, tapi saya tanya, sekolah di mana? SMA 2 dia bilang. Depan dia nunjukin tuh kan ijazahnya. Sana juga kan sekolah waktu itu ada teman di sekolah apa di SMA 2 atau guru yang kita kenal. Kita kontak, oh iya betul, si anak ini memang pendiam, tapi pintar gitu ya, dia kreatif lah kayak begitu. Walaupun dia sedikit bicara, tapi anak ini yang kreatif. Bagaimana coba kita bantu dorong begitu ya, mudah-mudahan nanti ada jodohnya, nanti kita coba carikan kampus, kayak mau kemana. Nah, saya sambungkan lah dengan teman-teman carikan kampung gitu kan, yang mereka sudah banyak akses ke dunia pendidikan tinggi. Itulah dia tes di kampus negeri Unsika waktu itu, di Karawang. Lolos, alhamdulillah. Kita advokasi, kita masukin dia ke, kan di teman-teman cendik kampung itu ada namanya Jenius Kampung. Jadi Jenius Kampung itulah anak-anak yang kita bina, ya yang kita advokasi kuliahnya,
Ya, tapi nggak kita tinggalin tuh. Di setiap mereka libur, setiap mereka ada tidak ada kegiatan di kampusnya, kita bikin momen di Pandeglang, begitu. Contoh kayak mereka kita advokasi supaya bagi-bagi buku atau tas di kampungnya masing-masing. Ya karena di kita kan kebanyakan ketika lulus kuliah kan itu menjadi beban tuh bagi si mahasiswa itu di kampung itu, Cina ini lulus kuliah udah jadi sarjana tapi nggak dapat apa-apa atau nggak jadi apa-apa begitu. Nah si anak yang jenis kampung ini kita coba bina, mereka mulai membuat kebermanfaatan di masyarakatnya. Nah ketika mereka bagi-bagi tas, bagi-bagi buku, kan masyarakat mulai, sini masih kuliah aja bisa gitu bagi-bagi tas begitu kan, sehingga dia sudah memposisikan si anak ini memang punya nilai kemanfaatan. Kita buatkan dia pusat baca atau pusat buku gitu ya, dia taman baca masyarakat begitu. Kita juga bikin taman baca masyarakat di tiap-tiap kampung. Itulah dikelola oleh anak-anak binaan kita yang kuliah tadi. Ketika mereka pulang, maka ngebina anak-anak di kampungnya masing-masing. Banyak saat ya Bang? Ya. Alhamdulillah itu menyebar di beberapa kampus di Banten, termasuk di Kota Banten. Lebih dari 40 itu ada anak-anak Pandeglang begitu, yang ada yang di Banten sudah pasti kayak STA, kayak di Untirta, kayak di STA Banten, itu banyak lah. Nah di luar itu ada Sukabumi, itu banyak juga teman-teman orang selatan, orang Cimanggu, orang Sumur begitu, itu kuliah kita tempatkan di namanya kampus Alfat. Alfat ini dia kampus tapi juga ada pesantrennya. Yeah. Begitu, jadi enak kita bisa nitipin ke kiainya itu, yang dia sambil mondok begitu. Bahkan kiainya nantangin, udah Pak, Pandeglang ada berapa anak nih? 1000 juga dia siap rampung begitu kan. Yang penting dia anaknya mau serius belajar begitu. Karena di sana itu kenapa kita titipan di sana sama teman-teman cendekiawan kampung? Karena di sana ya 70% itu adalah skill ya. Nah 30% itu adalah mereka emang di kelas. Makanya kampus ini dia punya unit usaha. Nah unit usaha ini itu dikelolanya sama mahasiswa. Begitu, sehingga kenapa kita cocok di sana? Karena mereka sudah dibekali skill untuk berwirausaha. Saya ketika dia pulang harapannya dia sudah punya mampu lah itu mengelola kegiatan atau mengelola usaha dan sebagainya. Ada yang ngelola sekolah, ada yang ngelola travel, bahkan ada yang ngelola dagang sendal, ya bahkan sampai dagang tahu. Ada orang Pandeglang, orang Saketi, itu terkenal di Sukabumi, tahu Majid begitu. Namanya. Saya bilang bupati, ini ada orang Pandeglang nih. Waktu itu kan kita ada kegiatan jenis kampung di Ciledug. Bupati hadir menyambut teman-teman anak-anak jenis kampung. Waktu itu saya bilang, Bu, ini nih ada nih orang Pandeglang, orang Sakti. Dia kita bantu kuliahkan di Sukabumi, ya, dan dia punya keinginan usaha begitu, membuat tahu begitu. Dan pesantren memfasilitasi pabrik tahunya. Terkenal tahu Majid begitu. Itu Pandeglang. Hampir sama kayak ini ya, di Pandeglang juga ada. Kemarin saya baru ketemu dengan ini Pitra itu Alang Institute. Oh iya, sama. Nah kalau Alang Institute kan mereka berawal di patungan begitu tuh. Iya. Nah kalau pembiayaan dari di jenis kampung gimana Pak? Sama, kolaborasi juga kita. Teman kan sekarang ini kan pola pendidikan tinggi itu kan variatif ya. Bisa lewat KIP ya, bisa tadi menggunakan beasiswa di di kampusnya. Semua itu bisa kita lakukan. Bahkan gotong royong di anggota-anggota ini kita bisa lakukan. Itu semua banyak skema yang bisa dilakukan. Nah kita manfaatkan juga tadi yang KIP yang di kampus yang memiliki itu, kita datangi, kita kerjasama. Bisa nggak nanti menampung yang anak Pandeglang untuk bisa dibantu di kampus tersebut. Dan itu kita lakukan di advokasi itu. Memang mayoritasnya banyaknya tadi ketika mereka butuh ongkos untuk ke kampusnya ataupun bulanannya, itu yang difikirkannya begitu. Dan itu sudah skemakan. Makanya kenapa kita ingin betul nih Pandeglang, ya kita ngobrol sama teman-teman lembaga sosial gitu ya, LSM termasuk cendekiawan kampung ini, supaya ada namanya BLU dana abadi. Kalau kita mau kita dengan apa yang di lembaga tinggi itu, ya kalau dia mau kuliah S2 ya atau S3 begitu. Ya, nah itu kan skalanya nasional. Nah kita pikir skalanya daerah. Ada katakan lembaga khusus lah begitu yang menanganin beasiswa atau dana abadi. Dana abadi ini dari mana saja? Silakan apakah dari CSR-nya perusahaan, apakah dari katakanlah Basnas sebagainya, tapi itu dikelola begitu dengan baik, diinvestasikan. Nah tapi itu khusus untuk biaya pendidikan. Karena bagi kita ya pendidikan itu sangat penting. Walaupun dia panjang begitu ya, lama begitu, tapi memang itu untuk investasi jangka panjang. Memang nggak bisa terasa setahun 2 tahun, memang panjang. Kuliah aja kan butuh 4 tahun lah kayak gitu untuk S1. Ya, belum SMA-nya, belum dia SMP-nya begitu. Lama, tapi kan ini untuk jangka panjang. Kalau nggak kita mulai, ya kapan kita mau membangun yang lebih baik kira-kira.
Yang sudah teradvokasi berapa Pak sampai tahun ini? Dibentuk tahun berapa sih? Kalau sabarnya sih, biasanya sabar itu sekitar 2021. Tapi kan saya kolaborasi dengan teman-teman Cendekiawan Kampung. Cendekiawan itu sudah lebih dahulu gitu membangunnya. Ya kalau digabungkan lah kira-kira sudah nyampe kurang lebih 40-an begitu anak-anak yang kita coba advokasi untuk lestari. Tapi kan karena kita punya mimpi lah, punya impian begitu. Anak-anak ini ya kita bantu mereka pendidikan tingginya, pulang ke kampungnya itu mereka sudah punya bekal gitu ya, dan bisa membina di kampungnya. Karena banyak anak Pandeglang kuliah keluar Pandeglang itu nggak mau balik ke Pandeglang, itu problemnya. Banyak orang pintar di Pandeglang itu ketika sudah keluar dia nggak mau balik, karena ketika balik, loh saya mau ngapain ke Pandeglang, saya nggak kerjaan yang nggak ada gitu kan, pendapatan yang nggak ada, mendingan di luar. Dan itu pernah terjadi. Saya pernah ngisi di salah satu anak-anak Pandeglang lah yang kuliah di luar begitu, kumpul mereka. Saya tanya aja isinya, ayo kita pulang Pandeglang yuk. Pak, sini kamarnya ngarek lawan kata Pandeglang begitu. Udah kemarin di luar lah itu dengan pekerjaan di luar. Pandeglang mah saya kayaknya nggak ada yang pas untuk dilakukan. Nah itu ini jadi pemikiran kita juga tuh, wah ini kalau semuanya pada ingin di luar nggak ke Pandeglang, itu siapa yang mau ke Pandeglang? Nah makanya kita bikin pola ini juga harapannya boleh nih kita advokasi, kita bantu kita mau kuliah di mana, tapi syaratnya adalah mereka harus balik kampung. Ya minimal adalah mereka membangun kampungnya. Apalagi kalau tadi jadi kepemimpinan di desa atau di kampung itu harapan dari mereka lah begitu. Jadi kepala desa ke depan itu yang mereka yang sudah terdidik ini gitu, sudah kita bina, mereka punya skill, punya kemampuan, ya punya sudah jiwa sosial yang tinggi di masyarakat, ya sudah masyarakat kita jadikan dia pemimpin di desa begitu. Saya kira itu akan lebih dahsyat hasilnya begitu. Dan itu panjang memang. Ya. Gak bisa setahun 2 tahun. Artinya dengan program yang konsen kepada dunia pendidikan gitu. Ini juga jadi salah satu program yang akan Kalau di Dewan kemarin di komisi berapa Pak? Karena saya di pimpinan DPRD gitu ya. Memang saya koordinator di komisi 2. Tapi memang bisa berkomunikasi dengan berbagai komisi. Tapi leading sektornya dia manahal untuk menjadi koordinator komisi 2. Di bagian perekonomian ya, kooperasi, pertanian dan sebagainya. Tapi tadi karena kita pimpin kita bisa mengakses semua. Walaupun tadi alhamdulillah dengan kita tadi banyaknya program pendidikan, kita dorong masuknya tuh ke programnya Bupati yang pro kampus itu ya. Program kurangi angka putus sekolah dari kampus itu. Itu kan bagian daripada advokasi kita supaya ini muncul ada program di kabupaten. Karena waktu itu S2 saya kan tentang pembangunan SDM ya di Pandeglang. Kita tanyakan ke Bupati ini program pro kampus gimana awalnya? Jadi sampaikan secara detail gitu ya. Ini terinspirasi dari apa sudah oleh teman-teman termasuk Cendekiawan Kampung. Karena dia membina anak-anak pelajar, termasuk anak-anak perguruan tinggi, ya ini bikinlah programnya pro kampus. Artinya terrealisasi kan? Untuk mengurangi angka putus sekolah dan juga kampus. Ya itu alhamdulillah kita apresiasi betul Bupati bisa menjadikan program unggulan dari Pandeglang selain Jaka Mantul ada namanya pro kampus. Dan kemarin kita bikin dengan program ini kita bikin namanya itu yang startup desa. Itu salah satu juga follow up dari programnya Bupati yang pro kampus itu. Jadi startup desa itu yang kemarin teman-teman Cendekiawan Kampung lakukan, ya itu bagaimana menggali potensi anak-anak pemuda Pandeglang begitu ya. Bagaimana dia berkolaborasi dengan masyarakat di kampungnya, ada ide atau gagasan tentang kewirausahaan gitu. Dan syaratnya memang harus berkolaborasi dengan masyarakat. Alhamdulillah kemarin ada baguslah teman-teman mengapresiasi kita juga ada sekitar 15-an kalau satu kelompok begitu yang mereka ikut terlibat. Nah program-program inilah yang mungkin membawa semangat untuk melanjutkan kalau mau maju nih Pak. Ini kan juga terpilih. Tadi saya pengen prosesnya ya. Jadi memang di PKS ini kan tadi prosesnya dari awal ada tadi pemilihan itu, tidak hanya pemilihan untuk menjadi ketua partai, tapi juga dalam kontestasi pilkada juga ada pemilihan. Bagaimana menampung aspirasi dari para kader ya, struktur. Jadi penyelenggaraan pemilihan raya ini memunculkan tuh para kader-kader siapa yang berpotensi untuk kita coba orbitkan untuk di pilkada ini. Dan lagi-lagi nama saya munculkan begitu ya. Sehingga ini bagi saya inilah ya amanah dari kader, amanah dari struktur untuk memaksimalkan diri saja dan juga memantaskan diri itu kira-kira. Kalau sekiranya bagi kader, bagi struktur itu pantas, termasuk bagi publik juga pantas, ya mudah-mudahan ada jalan ya. Termasuk yang paling penting lah memantaskan diri di hadapan Yang Maha Kuasa, di hadapan Allah. Kalau Allah sudah memantaskan,
mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Tapi kalau katakanlah ini belum pantas, ya sudah, saat ini kita apa yang sudah kita bisa lakukan. Itu sih poinnya. Kalau makanya saya selalu berdoa, ya Allah, kalau ini memang pantas begitu ya, maka mudahkan. Kalau nggak pantas, ya udah, kita apa yang sudah bisa lakukan itu selama ini. Di luar pantas dan tidak pantas, kalau diri sendiri gimana Pak? Saya kan karena saya sebagai kader begitu ya, sebagai partai, saya mengikuti arahan dari para kader begitu ya, termasuk dari struktur begitu. Dan juga termasuk pimpinan di atas kita, DPW dan DPP. Ya. Artinya saat ini sudah siap gitu. Ya, siap nggak siap ketika sudah partai sudah memerintahkan, kita gimana lagi? Gitu. Sama hal ketika saya menjadi ketua partai, ya saya sudah, waduh Pak, saya pantas gitu kan, memikul beban Sepandeglang sebagai ketua partai. Tapi ternyata diturunkan juga tuh SK-nya. Nah, kalau ini juga, saya nanti gimana respon dan juga gimana arahan dari struktur begitu ya. Ketika struktur melihatnya, oh ini kayaknya belum pas begitu, ya sudah, berarti saya memposisikan amanah yang saat ini masih saya membantu itu sebagai ketua dewan. Gitu. Kemudian apa yang seumpama nih bisa maju direkomendasikan, kemudian ini masyarakat ingin tahu sih gagasan apa yang akan dibawa gitu, program-program apa yang akan disajikan. Tadi kan sudah konsen di dunia pendidikan begitu. Memang saya ngobrol sama teman-teman ya. Karena itu saya di perkumpulan orang Banten juga saya ajak ngobrol juga teman-teman, kira-kira bagaimana kita membangun Pandeglang ini. Makanya kita bikin tagline-nya adalah Pandeglang Leuwih Hade ya. Pandeglang Leuwih Hade. Lebih baik ya. Lebih baik ya itu. Kita menyundakan karena Pandeglang adalah Sunda begitu. Maka kita menggunakan ya bahasa Sunda Leuwih Hade. Ya lebih baik kan begitu. Kenapa ini muncul dari lebih baik atau Leuwih Hade ini? Karena saya terinspirasi gitu ya dari bahasa berkah itu kan, Pandeglang berkah ya. Pandeglang berkah begitu. Kan walaupun itu singkatan, tapi bagi saya itu maknanya dalam. Dan itu terinspirasi dari makna berkah itu. Berkah kan karena menurut Imam Ghazali kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berarti kalau bertambahnya kebaikan kan berarti lebih baik kan begitu ya. Makanya udah kita menjadi Leuwih Hade. Leuwih Hade. Supaya nilai tadi keberkahan itu ya hadir di Pandeglang ini. Apalagi Pandeglang kan sebagai kota santri kayak gitu ya. Bagaimana supaya berkah itu atau Leuwih Hade itu ya bisa merata di Kabupaten Pandeglang ini begitu. Makanya di catur cita kita ataupun 4 cita yang sedang kita gaungkan gitu ya dari Leuwih Hade ini atau misinya itu tadi bagaimana meleuwih hadekan pendidikan budaya gitu ya. Itu paling utama kita. Dan saya yakin juga peradaban memulai peradaban itu juga dengan pendidikan. Kalau kita telusuri gitu ya, ada dulu namanya filosof atau pemikir Muslim namanya Malik bin Nabi. Dia mengatakan bahwa sebuah daerah atau peradaban itu bisa muncul ya ketika ada 3 hal yang dilakukan antara manusia, tanah, dan juga waktu. Nah, manusia itu ya bagaimana kita membangun manusianya, baik dari pikirannya, dari hatinya, termasuk dari perutnya begitu ya. Bagaimana digali pikirannya, kemudian nilai spiritualnya di hatinya itu dibangun begitu, sama tadi bagaimana dia itu jangan sampai kelaparan begitu. Jadi manusia ini sangat penting begitu. Makanya kenapa kita munculin, kita meleuwih hadekan pendidikan, karena itu berkaitan dengan manusia. Nah, tanah itu berkaitan dengan bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada, supaya sumber daya alam yang ini ya bisa termanfaatkan dengan baik, sehingga perut tadi di manusia itu juga bisa terisi. Itu dengan kalau tanah ini tidak dimanfaatkan, bisa hancur juga di manusianya begitu. Dan waktu, nah waktu ini berkaitan dengan kita punya target begitu, kapan yang harus dilakukan, kapan kita harus selesai, itu berkaitan waktu. Dan peradaban bisa maju ketika 3 hal ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, gitu ya. Kira-kira. Nah, sebelum nanti mau lanjut ke saat ini strategi politik, kemudian jejak politik, Bapak tadi melihat Pandeglang Leuwih Hade 150 tahun Kabupaten Pandeglang. Bapak apa sih yang harus dileuwih hadekan? Apakah selama ini memang juga ada kekurangan yang Bapak lihat seperti apa? Iya. Ini saya konfirmasi ke Ibu Bupati. Saya bilang, Bu, angka kasar partisipasi Pandeglang pendidikan tinggi itu berapa? Memang Bu sampai sini itu di bawah 4%. Angka partisipasi pendidikan tinggi, artinya orang yang sarjana di Pandeglang itu masih kecil sedikit. Makanya memang kita dorong betul supaya anak-anak desa ini kita mau kuliah, mau belajar gitu, mau pendidikan. Karena itu berkaitan dengan mindset. Kalau mindset ini tidak kita bangun dari sejak awal, ya pasti mereka begitu-begitu saja. Kalau katakanlah dia dilahirkan dari anak yang mohon maaf ekonominya di bawah begitu ya, ya ikutin bapaknya begitu kan,
kemudian punya anak lagi, dia menikah punya anak lagi, nanti sirkulasinya begitu saja begitu. Ya. Ketika tidak dibangun mindset, dengan membangun mindset itu salah satunya dengan bagaimana diajak mereka untuk sekolah. Setelah sekolah adalah mereka masuk kuliah begitu. Ya, itu yang coba ingin kita bangun, bagaimana membangun pendidikan tinggi. Mental itu sangat penting. Jangan sampai dia kuliah keluar, pulang ke rumah cuma tiduran tuh kan, nungguin liburan itu kan, main-main. Itu yang menghambat perkembangan anak kita, karena mungkin khawatir nanti paradigma orang tua itu, oh iya kuliah ke sana perubahan kayak gitu, atau membawa dampak negatif gitu. Baik kita dalami mereka, kita ajak mereka ketika liburan itu cari tuh kegiatan yang positif yang di kampungnya, biar membantu juga orang tua itu mau, oh si itu kuliah di sana bagus nih, pulang-pulang dia bisa mengajarkan anak saya, kan udahlah anak saya juga mau dikuliahkan di sana, kayak begitu, ingin menjadi magnet di kampungnya. Nah, pentinglah untuk paradigma itu. Artinya sejauh ini Bapak melihat ketertarikan kepada dunia pendidikan juga sangat minim ya. Iya. perlu kita dorong. Sudah bagus programnya, perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Ini kalau jadi mungkin 100% iya. Ya walaupun tidak 100% kan setidaknya kita sudah berupaya ingin meningkatkan taraf pendidikan di Pandeglang. Walaupun tadi alhamdulillah sudah ada peningkatan dari indeks pembangunan manusia di Pandeglang yang tahun lalu kan 65, sekarang sudah nyampe 70 lebih begitu ya indeks pembangunannya. Tapi sekali lagi mindset atau paradigma atau cara pandang kita nih masyarakat Pandeglang ya perlu kita juga lebih dalami begitu ya. Supaya tadi kan dunia ini kan satu saat bisa berubah. Bahkan ada buku yang namanya The World is Flat gitu ya. Bahwa bumi ini datar, yang dikarang oleh Thomas Friedman. Bumi datar itu maksudnya bukan bumi itu datar, tapi artinya semua negara itu dianggap flat begitu. Dengan masuknya digitalisasi gitu ya. Jadi kita buka YouTube, buka internet ya, ataupun melihat belajar kita di sini dengan di Jepang atau dengan di Cina, di Amerika sama saja. Tinggal buka HP atau buka laptop, ada jaringan internet, apapun bisa kita pelajari. Makanya dia bikin namanya bukunya The World is Flat, jadi bumi itu datar. Sehingga kita harus menyiapkan perubahan-perubahan itu. Kalau kita tidak siapkan mental kita, ketika ada perubahan, kita akan jadi korban. Gitu. Makanya penting kenapa kita membangun manusia itu, karena harus siap dengan setiap perubahan yang terjadi. Kayak tadi ini ada tol, gitu kan, siap-siap tol di Pandeglang. Ketika kita tidak menyiapkan SDM, kaget masyarakat kita. Waduh, Indonesia nih, kita akan dijajah gitu. Begitu. Kalau kita tidak siapkan mental itu akan bahaya. Atau setidaknya nanti kita akan jadi penonton gitu. Itu yang datang orang-orang luar ke Pandeglang. Makanya kenapa membangun manusia ini penting. Begitu. Selain tadi membangun infrastruktur yang lainnya, menurut saya membangun jiwa atau membangun manusia itu penting. Karena sekali lagi percepatan sangat cepat sekarang itu. Bahkan tidak hanya hitungan minggu, hitungan hari, bahkan bisa hitungan jam itu perubahan itu terjadi. Gitu. Karena itu semua bisa akses di manapun. Sejauh ini yang penjajakan politik memang. Kemarin juga sudah santer Bapak di mana disandingkan awal itu dengan Ibu Dewi begitu. Kemudian kemarin dengan Bunda Anita gitu, Ratu Anita. Nah, sejauh ini gimana penjajakan politiknya ya? Yang pasti sebelum tanggal 27 sampai 29 Agustus itu semuanya masih dinaun. Ya. Siapapun itu berkesempatan gitu untuk dicalonkan. Ya, apakah nanti ya kan secara yang kan ada Bu Dewi, ada Pak Fitron, ada Pak Iing, ada tadi Bu Anita, ya Bu Diana, banyak lah begitu ya calon-calon dari figur-figur. Itu bagus menurut saya. Jadi Pandeglang ini kan ketika semakin banyak calon semakin bagus, sehingga ada alternatif bagi masyarakat menilai itu mana kira-kira yang bisa membawa Pandeglang lebih baik begitu. Nah sama kita dia komunikasi dengan siapapun, dengan mereka dari kalangan apapun begitu. Jadi untuk apakah visi kita sama untuk membangun Pandeglang? Apa sih tujuan kita yang paling utama untuk menjadi bupati atau wakil bupati kan kira-kira begitu ya? Apa hanya untuk mengambil kekuasaan saja? Apa ada nilai yang lain begitu? Ya, dan saya berharap juga menjadi bupati atau wakil bupati itu yang bukan hanya untuk mengambil kekuasaan, tapi ada nilai kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat luas begitu ya. Karena memang ya kepala dinas, camat atau sampai bahkan kepala desa itu ya bisa diatur ataupun bisa dikendalikan kira-kira begitu ya, arahan itu oleh pemimpin itu bupati atau wakil bupati. Sehingga kalau niatnya mohon maaf lah kurang baik, akan menjadi buruk juga untuk keberlangsungan pemerintahan ke depan. Nah, tapi saya yakin juga orang-orang yang muncul ini pasti mereka memiliki nilai niat yang baik begitu. Dari komunikasi terus kita jalankan. Nah, nanti perkara kita dengan siapa, nanti biar publik dan juga nanti partai akan melihat. Posisi sendiri P1 P2 gitu. Itu nggak jadi masalah begitu. Kita P1 nggak jadi masalah.
oh kita mau jadi masyarakat biasa kita siap gitu kan, ya. Mau jadi P1 ya mau ditakdirkan jadi masalah, P2 juga jadi masalah begitu. Makanya tadi bahasanya adalah memang kita memantaskan diri dua. Kita pantasnya di mana? Allah ini memantaskan itu tuh di mana posisinya? Apakah udah lebih pantasnya di dewa saja kan gitu? Udah pantasnya jadi ketua partai kan gitu. Ketika Allah memantaskan kita jadi wakil bupati atau bupati ya nanti itu bagian daripada ya arah hidup yang harus kita siapkan begitu. Artinya P2, P1 juga tidak legowo saja gitu. Jadi yang paling penting tadi, apakah kita siap untuk menjadi pelayan masyarakat? Itu yang penting. Bukan untuk dilayani masyarakat, tapi menjadi pelayan masyarakat. Siapkah kita disibukkan dengan problematika masyarakat? Karena tidak hanya jadi bupati, jadi dewan saya kita harus siap-siap. Dikit-dikit kan, tanpa jam berapapun datang masyarakat, minta bantuan. Pak ini gitu kan itu. Itu harus siap. Apalagi kalau jadi bupati atau bupati gitu. Pasti akan banyak problematika gitu kan, yang kita harus siap betul untuk melayani itu. Kalau idealnya dari Bapak sendiri menginginkan pendamping seperti apa? Ya, kira-kira Kang Agus nggak apa. Silakan menurut saya. Gitu. Ya mungkin kalau sebagian kan ada, saya dari politisi dari legislatif, mungkin lebih pas dengan yang di birokrat begitu. Kalau Bapak sendiri gimana? Saya tidak memilah-milih harus kemana. Biarkan nanti itu tim ad hoc kita atau tim pemenang kita dicocokkan atau dipasangkan dengan siapa pasang begitu ya. Dan sekali lagi itu semua bagian daripada nanti tim pemenang yang akan merangkai itu. Ya saya selaku prajurit ketua walaupun sebagai ketua partai, tapi dalam hal kepartaian kami juga ada yang lebih tinggi dari kita. Ya kita apapun perintahnya kita akan laksanakan begitu. Ya. Bahkan sampai tadi nggak jadi pun ya kita ya nggak apa-apa gitu. Ya ketika ada kemenangan yang lebih besar dari yang lain dan juga manfaat yang lebih besar, kayak masalah. Tapi ketika pun tadi partai oke lanjutkan, teruskan begitu kan, nah, sampai ke daftar nanti kan kita lihat tuh perkembangan. Nah, itu sangat dinamis sekali. Seperti itu. Oke. Ada ini pertanyaan dari netizen. Coba di segmen ini Pak, nanti kita coba akan bacakan beberapa pertanyaan yang dari netizen melalui siaran langsung. Teman-teman ada beberapa, mungkin 2 lah saja ya begitu. Coba sini Bin. Siap. Ada beberapa nanti coba saya bacakan ya, terutama dari media sosial. Siap katanya. Siap dukung Pak Asep. Ada juga. Nah kebanyakan pertanyaan gini Pak, sahage bupatina jalan tetap hancur langsung. Jadi terkadang problem masalah jalan yang masih menjadi sorotan. Betul, memang infrastruktur kan karena ini yang dirasakan oleh masyarakat sehari-hari ya, mereka mungkin lalang di setiap kampungnya atau setiap desanya begitu, terasa betul mungkin jalan yang kurang baik walaupun tadi dilakukan pembangunan jalan dan masih ada sekian persoalan yang belum selesai. Itu tugas kita bagaimana menyelesaikan. Memang kenapa ini pentingnya kita tadi ada manusia tanah waktu dan target itu penting. Waktu itu target inilah. Jadi ketika 5 tahun itu kita harus menyelesaikan berapa ratus kilometer gitu, menyelesaikan jalan kabupaten. Itu yang menjadi fokus utama begitu juga. Ketika dibagi 5 tahun, katakanlah setiap tahunnya hanya mampu 50 meter atau 100 meter, 1 kilo atau 1 kilo gitu kan kira-kira. Itu perlu disiapkan begitu ya. Nah, kalau kita tidak punya planning gitu ya, apalagi kalau hanya kita rata semua gitu kan. Tapi ratanya ya ada yang 300 meter, 200 meter gitu kan, ada yang cuma 100 meter begitu. Memang agak lama begitu. Memang harus cari prioritas yang segera kita selesaikan. Katakanlah daerah selatan kayaknya nih banyak nih prioritasnya daerah selatan. Ya, mana dulu ya kita bangun begitu ya. Dari tahun ini sampaikan kepada masyarakat Pandeglang tahun ini ya katakanlah anggaran Pandeglang ini cukup untuk 50 km begitu. Maka kita prioritaskan ya di kecamatan ini. Nah, atau kita ada anggaran lagi nih datang dari pusat begitu ya. Katakanlah 30 km kita alokasikan untuk kecamatan lihat begitu ya. Biar nanti itu bisa tuntas di berapa tahun, ya selesai di berapa tahun, itu harapannya bisa selesai itu infrastruktur. Jadi memang selain tadi pendidikan juga ini yang dirasakan betul oleh masyarakat, ini berkaitan dengan infrastruktur. Artinya tidak sebentar gitu. Iya, memang butuh proses. Berkaitan dengan tadi fiskal, keuangan. Tapi kalau tadi dikelola atau ditata gitu ya, dengan baik perencanaannya, insya Allah juga pasti akan selesai begitu.
Oh, tidak salah Bapak juga memiliki program asuransi gitu yang dulu pernah populer di awal menjabat sebagai anggota dewan. Itu diperuntukkan kalau tidak salah untuk guru ngaji begitu ya Pak? Iya, jadi memang selain tadi ada beasiswa Sabar, juga kita membuat program asuransi Sabar. Memang ini terinspirasi tadi ada guru-guru ngaji ya di kampung, di desa begitu, yang dia mengajari ngaji ke anak-anak begitu. Dan kita bentuk apresiasi kita, ya kita berikan asuransi. Memang ini bukan program pemerintah, tapi sifatnya program pribadi gitu, memberikan santunan kepada mereka ketika meninggal begitu ya. Ya, syukur-syukur mereka punya asuransi lain begitu, tapi kita sifatnya membantu meringankan beban keluarga. Jadi asuransi kematian sama asuransi rawat inap. Memang di awal-awal kita kerjasama dengan salah satu asuransi swasta gitu ya, sehingga memang nilainya lumayan besar gitu, dan memang preminya ya kita backup, kita bayari gitu. Nah tapi seiring perjalanan supaya juga dirasakan lebih banyak, pertama di dapil saya begitu ya, karena saya tidak hanya guru ngaji tapi juga masyarakat di sekitaran kampung saya itu juga kita memberikan kemanfaatan itu. Jadi selain kematian juga rawat inap. Di rawat inap ini si keluarga yang menunggu itu ya kita berikan bantuan lah setidaknya untuk mengganti untuk biaya makan atau membuat ongkos kayak kira begitu. Nah itu bikin ini kartu asuransi Sabar gitu. Nah, memang ini belum merata ke semua dapil saya, belum merata semua sih, hanya ada ini kan karena ada program pribadi ya disesuaikan dengan keuangan pribadi kan gitu ya. Tapi kalau ini sudah menjadi programnya pemerintah, ini sangat luar biasa. Walaupun tadi sudah ada PBI ya, sudah ada asuransi kesehatan atau asuransi ketenagakerjaan, kan itu baru banyak mengcover dari kepala desa, RT, RW gitu ya. Tapi kalau bisa meluas lagi ke guru-guru ngaji gitu yang sudah mereka bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun membina anak, itu lebih bagus. Kuotanya sekarang berapa? Ya, alhamdulillah kemarin itu kita sudah sampai sekitar 500-an. 500 ya, karena kan waktu itu di sekitaran wilayah kita gitu. Ya, tapi nanti program bisa lebih baik lagi kemanfaatan ini. Banyak sih itu Pak. Betul. Makanya kalau di awal-awal kan memang besar begitu yang diberikan, tapi karena supaya lebih besar juga manfaatnya, ya gitu lah. Tadi tuh mungkin volume nilainya agak kecil tapi diperbanyak jangkauan penerimanya. Nah selain asuransi Sabar juga kita bikin namanya ada Sabar Digital. Tadi untuk mengikuti perkembangan zaman begitu ya, dan juga sudah mulai melek digital, kita beberapa kali mengadakan pelatihan digitalisasi, ya digital marketing begitu. Itu kita undang anak-anak muda, ya karena ada beberapa tim kita juga yang dia sudah rutin gitu ya, yang menjadikan media sosial atau digital sebagai sumber pendapatan kayak gitu. Nah itu kita salurkan untuk mereka. Yuk kita cari alternatif lain untuk mendapatkan kemanfaatan dari media sosial untuk mendapatkan sisi nilai ekonomi begitu. Itu diajarkan kepada mereka. Karena ada orang yang jualan, pernah nggak dengar jual Facebook aja sampai puluhan juta begitu, ya. Dan itu ada tim kita jual akun gitu, gitu. Itu kan perlu latihan atau berlatih kan kayak gitu ya. Itu bahkan juga ada yang dia tadi tuh yang ngeblog segala macam tuh ya, tapi mendapatkan keuntungan. Nah, ini kita ajari juga ke mereka. Itu Sabar Digital. Ada kita komunitasnya juga, gitu. Mengikuti perkembangan lah kayak gitu. Iya. Berapa Pak kosnya untuk program itu? Dari kantong pribadi loh ini Bapak ya. Iya ada lah. Yang bisa membawa manfaat. Amin. Ini Pak saat ini juga yang lain sudah mendeklarasikan dini begitu ya, yang calon-calon lain seperti Pak Ing dengan Dewi, Pak Pitron dengan Budiana. Nih Bapak belum ngaku nih. Kemudian pandangan Bapak saat ini kan tadi itu, walaupun ya semuanya memiliki visi misi, kemudian juga tujuan yang baik untuk Pandeglang, Bapak melihat dengan banyaknya calon seperti ini gimana Pak? Ya boleh dikatakan kasarnya lawan politik berat nih gitu. Tadi kan kata saya juga, justru lebih bagus, lebih banyak alternatif itu lebih baik untuk masyarakat Pandeglang. Bahkan dulu waktu saya nyari kemarin ini 2024 kemarin nih, waktu kita kampanye di masyarakat, kita sampaikan Bapak Ibu, kalau saya bisa menjadi aspirator lah Bapak Ibu, ayo kita sama-sama membantu saya waktu memilih saya. Tapi katakan ketika ada orang lain yang dia bisa lebih membawa aspiratif Bapak Ibu, silahkan pilih orang itu. Gitu. Saya sampaikan begitu ke masyarakat. Tapi kalau saya nih, Bapak Ibu dipercaya lah, gitu ya, untuk bisa membawa aspirasi Bapak Ibu, ayo
bantu saya begitu dan pilih saya. Termasuk sama ini juga, kalau memang ada pasangan yang lebih ideal gitu kan, yang bisa membawa panah yang lebih baik, ayo dukung kita bareng-bareng begitu ya. Tapi kalau partai memberikan amanah, apalagi merekomendasikan, bahkan juga mungkin publik juga menginginkan, ayo kita juga bisa ke sana begitu. Jadi bukan berarti ayo pilih ini Asep Rafi, itu juga begitu ya. Kalau sekiranya dianggap saya mampu begitu, ayo mudah-mudahan tadi ada jalannya gitu. Tapi kalau nggak mampu ya sudah di jalan yang sudah ada aja begitu. Luar biasa. Iya begitu. Mantap. Pak terakhir kita ada biasa nih, sekarang di terakhir Bapak harus milih salah satu dari 2 pilihan dengan. Milih 2 boleh. Jangan dong. Namanya kuis challenge. Ada sederhana sih gitu. Ya, mohon dijawab dengan cepat. Yang pertama pilih bubur apa bakso? Bubur. Kemudian kedua pantai apa pegunungan? Pegunungan. Infrastruktur atau pendidikan? Iya. Pendidikan ya pas itu. Pendidikan. Kemudian politisi apa birokrat? Birokrat yang politis ya? Satu dong. Apa nih, berat gimana? Politisi apa birokrat? Iya, biar ada keseimbangan. Ya, kalau saya politisi maka perlu ada birokrat. Birokrat berarti. Terakhir, Pak Fitron apa Bu Dewi? Saya yakin dua-duanya orang baik ya, orang punya keinginan membangun Pandeglang. Ya, dua-duanya juga bagus. Oke. Siapa tuh bagus. Siap. Sebelum kita closing talk show ini, mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak untuk di dunia politik ini nih, menjaga kerukunan, partisipasi masyarakat yang ingin disampaikan. Yeah. Terakhir Pak, sebelum saya tutup. Baik, terima kasih Kak Agus dan teman-teman semua yang saya banggakan, pemirsa. Jadi intinya adalah bahwa memang politik ini ya kita jalankan dengan riang gembira ya. Dan jangan menjadikan politik ini sebagai sesuatu yang momok yang menakutkan, apalagi hal yang negatif. Justru banyak kebijakan itu terjadi ataupun produk dari politik. Makanya ketika salah kita mengambil langkah dan berpolitik, maka akan salah juga kebijakannya. Maka ayo kita sama-sama jadikan politik sebagai wadah perjuangan untuk memberikan pelayanan terbaik, kontribusi terbaik. Pandeglang ini seperti tidak berubah, itu karena melihat pasar Pandeglang. Kita dari dulu Pandeglang itu pasarnya di beda-beda aja. Sehingga saya kepikiran juga ya. Gimana kalau caranya Car Free Day itu bisa diawali itu dari ujung lapangan Sukarela itu sampai ke itu kosong, nggak ada lalu lalang kendaraan. Trotoarnya kan dibaguskan, lampu pencahayaannya dibaguskan, sehingga para UMKM bisa hadir di situ. Ya katakanlah mobil, motor itu hanya sampai jam 6 sore. Habis maghrib itu untuk lalu lalang orang jalan itu kan, sambil menikmati pemandangan, menikmati kuliner. Itu kayaknya bagus sekali gitu. Bahkan sampai hari Ahad atau hari Minggu itu untuk maraton lari pagi itu Car Free itu bisa dari situ Sukarela muter ke Pandeglang gitu kan. Dan kita bagusin tuh pasarnya, jadi wajahnya tuh lebih bagus, trotoarnya lebih lebar ya, sehingga orang menikmati betul Pandeglang. Sebenarnya ketika itu sudah dimulai dirubah, kayaknya ini Pandeglang mulai ada berubah. Dan kayaknya jangan dia membicarakan itu gitu ya. Kalau ada aja yang ngomong begitu, ini kok Pandeglang salah satu untuk melihat perubahannya melihat pasar Pandeglangnya. Nah, saya kepikiran itu juga tuh, bagaimana kita merevitalisasi supaya pasar itu lebih baik, bahkan bisa untuk ngobrol, nongkrong, tapi dalam hal positif gitu ya, sehingga ada kebangkitan ekonomi, karena situ ada UMKM yang bisa dihadirkan. Luar biasa. Oke, tadi pemirsa, kita akan ada beberapa calon lagi yang nanti kita akan wawancarai, kita akan ajak talk show untuk menggali isi kepala mereka begitu. Untuk 5 tahun Pandeglang ke depan. Saya Muhammad Agus Salim dari Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.